Ada pertemuan yang tidak terjadi di dunia luar, melainkan telah lebih dahulu berlangsung di dalam sunyi jiwa, jauh sebelum langkah kaki saling mendekat. Menurut pendapat saya, barangkali ada alasan mengapa hatimu terasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukan suara yang bisa didengar oleh telinga, bukan pula tanda yang kasat mata, melainkan getaran halus yang hanya bisa dirasakan ketika segala hiruk-pikuk di dalam dirimu mulai mereda. Seperti riak air yang perlahan tenang setelah sekian lama terguncang, lalu di permukaannya muncul bayangan yang selama ini tersembunyi. Mungkin, di titik ini, kamu tidak sedang mencari apapun. Atau justru sebaliknya, kamu telah lama mencari tanpa benar-benar tahu apa yang dicari. Ada rasa yang samar, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu miliki, atau seperti merindukan sesuatu yang bahkan tidak memiliki nama. Dan anehnya, rasa itu tidak membuatmu lelah, justru membuatmu tetap berjalan, meski arah terasa kabur. Di antara banyaknya wajah yang pernah datang dan pergi, ada satu perasaan yang berbeda. Bukan tentang seberapa sering kamu memikirkannya, bukan tentang seberapa kuat kamu menginginkannya, tetapi tentang ketenangan aneh yang muncul ketika kamu mengingatnya. Seolah tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipaksakan. Hanya ada rasa yang diam, namun hidup. Kamu mungkin pernah mencoba menjelaskan ini kepada dirimu sendiri. Mencari alasan, mencari logika, mencoba menempatkannya dalam sesuatu yang bisa dimengerti. Tapi semakin kamu mencoba, semakin terasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa disederhanakan. Ia seperti cahaya yang tidak bisa digenggam, hanya bisa dirasakan kehangatannya. Dan di saat-saat tertentu, ketika dunia terasa terlalu bising, ketika banyak hal di luar sana menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu, ada bagian kecil dalam hatimu yang memilih untuk diam. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Di dalam diam itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan keyakinan yang keras, bukan juga harapan yang berlebihan. Hanya sebuah rasa tenang yang datang tanpa diminta. Seperti mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan sebagaimana mestinya, meskipun kamu tidak sepenuhnya memahaminya. Mungkin selama ini kamu merasa berbeda. Bukan dalam arti yang bisa dibanggakan atau dijelaskan, tetapi dalam cara kamu memandang segala sesuatu. Ada kepekaan yang membuatmu merasakan hal-hal yang tidak semua orang sadari. Ada kedalaman yang membuatmu tidak mudah puas dengan hal-hal yang dangkal. Dan terkadang, itu membuatmu merasa sendirian, meski berada di tengah banyak orang. Namun, kesendirian itu tidak selalu kosong. Ada saat di mana kesendirian justru terasa seperti ruang yang luas, tempat di mana kamu bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa perlu menjelaskan apapun. Hanya kamu, dan sesuatu yang lebih dalam dari dirimu. Di ruang itulah, perasaan ini mulai menemukan bentuknya. Perlahan, tanpa tergesa, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang sunyi, tanpa suara, tanpa perhatian, namun pasti. Dan suatu saat, tanpa kamu sadari, ia mulai muncul ke permukaan, membawa sesuatu yang selama ini kamu tunggu, meski kamu tidak tahu bahwa kamu sedang menunggunya. Ada momen di mana kamu merasa seolah segala sesuatu saling terhubung. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ada alur yang tidak terlihat, yang perlahan menuntunmu ke tempat ini. Ke titik di mana kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan mata yang terburu-buru, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Dan di titik itu, kamu mulai mengerti, bahwa tidak semua pertemuan dimulai ketika dua orang saling melihat. Ada pertemuan yang sudah terjadi. Jauh sebelumnya, di ruang yang tidak terikat oleh waktu. Di sana, tidak ada jarak, tidak ada penantian. Hanya ada keterhubungan yang sudah ada, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Mungkin itulah sebabnya, ketika kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa, kamu tidak merasa asing. Justru terasa seperti kembali, seperti menemukan sesuatu yang pernah hilang, atau mungkin sesuatu yang selama ini diam-diam menemanimu. Perasaan ini tidak datang dengan gemuruh. Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hadir dengan lembut, seperti angin yang menyentuh tanpa terlihat. Namun justru karena itu, ia terasa lebih nyata, lebih dalam, lebih sulit untuk diabaikan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan mulai kamu sadari. Bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diterima. Tidak semua perasaan harus dijelaskan untuk bisa dirasakan sepenuhnya. Ada hal-hal yang cukup dibiarkan, dan justru disitulah maknanya tumbuh.
Kamu tidak perlu terburu-buru memberi nama pada apa yang kamu rasakan. Tidak perlu juga memastikan kemana arah semua ini akan membawa. Karena terkadang, yang terpenting bukanlah tujuan akhirnya, melainkan kesadaran bahwa kamu sedang berada di dalam sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu, tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman lain, tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan apa yang orang lain pahami. Ia berdiri sendiri, seperti rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang siap. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di ambang pemahaman yang lebih dalam. Bukan pemahaman yang berasal dari kata-kata, tetapi dari rasa yang perlahan menjadi terang. Seperti fajar yang tidak pernah tergesa untuk muncul, namun selalu datang pada waktunya. Di titik ini, kamu tidak lagi sekadar merasakan. Kamu mulai menyaksikan bagaimana sesuatu yang tidak terlihat perlahan membentuk arah. Menyaksikan bagaimana setiap langkah, setiap pertemuan, setiap jeda, semuanya seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan anehnya, alih-alih merasa takut, kamu justru merasa tenang. Seolah ada bagian dari dirimu yang sudah mengetahui ini sejak awal. Seolah perjalanan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sedang kamu ingat kembali. Dan ketika kesadaran itu mulai mengendap, pelan dan pasti, ada ruang dalam dirimu yang terbuka. Bukan ruang yang bising, bukan ruang yang penuh pertanyaan, melainkan ruang yang sunyi, namun penuh makna. Di sanalah, perlahan-lahan, kamu akan mulai melihat lebih jelas. Bukan dengan mata, tetapi dengan sesuatu yang selama ini diam menunggu untuk didengarkan. 1. Ada perasaan yang tidak bisa kamu abaikan, bukan karena ia keras atau mendesak, tetapi justru karena ia begitu tenang hingga terasa lebih nyata dari apapun yang pernah kamu yakini sebelumnya. Ia tidak datang seperti sesuatu yang baru, melainkan seperti sesuatu yang lama, yang akhirnya kembali menyapa setelah sekian lama tersembunyi di balik kesibukan dan kebisingan hidupmu. Ketika kamu merasakannya, ada keheningan yang berbeda. Bukan sekadar diam, tetapi diam yang penuh arti. Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa yang begitu halus. Dan anehnya, kamu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kamu tahu, tanpa tahu bagaimana kamu tahu. Di titik itu, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan lahir dari pertemuan yang kasat mata. Ada keterhubungan yang sudah ada bahkan sebelum dua manusia saling mengenal. Ia seperti benang tak terlihat yang telah terjalin rapi, menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan ujung-ujungnya. Dan ketika waktunya tiba, semuanya terasa begitu alami. Tidak ada paksaan, tidak ada kebingungan yang berlarut. Bahkan jika ada pertanyaan, ia tidak mengganggu. Karena di balik semua itu, ada rasa tenang yang tidak bisa digantikan oleh penjelasan apapun. Mungkin itulah sebabnya kamu tidak merasa asing, meskipun semuanya terasa begitu dalam. Justru sebaliknya, kamu merasa seperti sedang kembali ke sesuatu yang pernah kamu kenal, namun sempat terlupakan. Dan di dalam rasa kembali itu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Bukan kehangatan yang membakar, tetapi yang menenangkan. Seperti cahaya redup di malam hari yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuatmu merasa aman. Perasaan ini tidak meminta apapun darimu. Ia tidak menuntut, tidak mendesak, tidak memaksa. Ia hanya hadir, dan tetap ada, bahkan ketika kamu mencoba mengabaikannya. Dan disitulah kamu mulai memahami, bahwa sesuatu yang sejati tidak perlu dipaksakan untuk bertahan. Ia akan tetap ada, dengan caranya sendiri. Dan kamu, perlahan mulai belajar untuk mempercayainya. 2. Ada saat di mana kamu mencoba menjauh. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu ingin memastikan bahwa apa yang kamu rasakan bukan sekadar ilusi sesaat. Kamu memberi jarak, mencoba kembali ke ritme hidup yang biasa, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu menjauh, semakin kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang tetap tinggal. Bukan bayangan, bukan ingatan, tetapi rasa yang hidup. Ia tidak berkurang oleh jarak, tidak pudar oleh waktu. Justru terasa semakin jernih, seolah jarak hanya membersihkan hal-hal yang tidak penting, menyisakan inti yang sesungguhnya. Di dalam kesunyian itu, kamu mulai melihat lebih jelas bahwa apa yang kamu rasakan bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada makna yang tidak bisa diringkas menjadi alasan-alasan logis. Dan disitulah kamu mulai menyerah, bukan dalam arti kalah, tetapi dalam arti menerima.
Menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami untuk bisa kamu jalani. Menerima bahwa ada alur yang lebih besar dari rencana-rencana yang kamu buat. Dan menerima bahwa terkadang, yang terbaik bukanlah yang paling bisa dijelaskan, tetapi yang paling bisa dirasakan. Perlahan, kamu berhenti melawan. Kamu tidak lagi mencoba mengontrol arah, tidak lagi memaksa semuanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya berjalan, dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil, entah bagaimana, membawa kamu lebih dekat pada sesuatu yang sudah menunggumu. Dan di dalam perjalanan itu, ada ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Seperti berjalan di jalan yang belum pernah kamu lalui, namun terasa begitu familiar. Seperti berada di tempat asing, namun hatimu berkata, aku pernah di sini. 3. Di antara semua yang kamu rasakan, ada satu hal yang paling halus namun paling kuat, kepercayaan yang tumbuh tanpa disadari. Bukan kepercayaan yang dibangun dari janji, bukan juga dari bukti yang nyata, tetapi dari rasa yang perlahan mengakar di dalam dirimu. Ia tidak datang sekaligus, ia tumbuh, sedikit demi sedikit, seiring dengan setiap momen yang kamu lewati. Seiring dengan setiap keheningan yang kamu rasakan. Seiring dengan setiap pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan tanpa kamu sadari, kepercayaan itu menjadi bagian dari dirimu. Ia tidak bergantung pada keadaan. Tidak goyah oleh perubahan. Ia tetap ada, bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti. Dan disitulah letak kekuatannya. Kamu mulai melihat bahwa hubungan ini bukan tentang memiliki, bukan tentang memastikan, bukan tentang mengikat. Ia lebih seperti aliran yang mengalir dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Dan ketika kamu mencoba untuk mengendalikannya, kamu justru merasa kehilangan arah. Namun ketika kamu membiarkannya mengalir, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa kamu ciptakan sendiri. Di dalam aliran itu, kamu belajar sesuatu yang sederhana namun dalam. Bahwa yang ditakdirkan tidak akan melewatkan jalannya. Tidak perlu dikejar dengan penuh kecemasan. Tidak perlu dijaga dengan rasa takut. Karena sesuatu yang memang menjadi bagian dari perjalananmu akan selalu menemukan cara untuk tetap bersamamu. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, ada beban yang perlahan terlepas dari hatimu. Beban untuk memastikan. Beban untuk takut kehilangan. Beban untuk selalu bertanya, bagaimana jika? Semua itu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa percaya yang tenang. 4. Pada akhirnya, kamu sampai pada sebuah kesadaran yang tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang dalam. Kesadaran bahwa apa yang kamu alami bukanlah sesuatu yang harus kamu buru, melainkan sesuatu yang harus kamu sadari. Bahwa hubungan ini bukan tentang awal dan akhir, bukan tentang kapan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Ia lebih seperti perjalanan yang sudah ditulis, dan kamu hanya sedang menjalaninya, satu langkah dalam satu waktu. Dan di dalam perjalanan itu, kamu tidak lagi merasa sendirian. Bukan karena selalu ada seseorang di sampingmu, tetapi karena kamu tahu bahwa ada keterhubungan yang tidak terputus oleh jarak, waktu, atau keadaan. Ia tetap ada, di balik semua yang terlihat. Dan anehnya, kesadaran itu tidak membuatmu bergantung. Justru membuatmu lebih utuh, lebih tenang, lebih menerima. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menggenggam terlalu erat. Tidak lagi merasa perlu untuk memastikan semuanya tetap sama. Karena kamu tahu, sesuatu yang sejati tidak akan hilang hanya karena kamu tidak memegangnya. Ia akan tetap ada, selama ia memang bagian dari jalanmu. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur. Bukan lagi dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan. Seolah segala sesuatu yang terjadi, baik yang kamu pahami maupun yang tidak, semuanya sedang mengarah pada satu hal yang sama. Sesuatu yang sejak awal, memang sudah dituliskan. 5. Ada fase di mana kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi, melainkan mulai merasakan bahwa semuanya memang sedang terjadi sebagaimana mestinya. Bukan karena kamu telah menemukan semua jawaban, tetapi karena kamu mulai berdamai dengan ketidaktahuan itu sendiri. Ada ketenangan yang lahir bukan dari kepastian, melainkan dari penerimaan yang utuh. Di dalam ruang batin yang semakin sunyi itu, kamu mulai melihat bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang dua manusia yang saling mendekat. Ia seperti cermin yang perlahan memperlihatkan sisi-sisi dirimu yang selama ini tersembunyi. Hal-hal yang dulu tidak kamu sadari, kini muncul dengan cara yang lembut. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk dikenali. Kadang, kamu merasa seperti sedang diajak pulang,
bukan ke tempat, tetapi ke dirimu sendiri. Perasaan itu datang tanpa peringatan. Di tengah aktivitas biasa, di sela waktu yang tampak sederhana, tiba-tiba ada kesadaran yang menyentuh pelan. Bahwa apa yang kamu jalani ini tidak pernah benar-benar acak. Ada pola yang tidak terlihat, ada alur yang tidak terdengar, namun terasa begitu nyata. Dan di titik itu, kamu tidak lagi berusaha melawan arus. Kamu membiarkan dirimu terbawa, bukan dalam arti kehilangan arah, tetapi dalam arti mempercayai arah yang tidak sepenuhnya kamu pahami. Seperti seseorang yang berjalan di dalam kabut, namun tidak merasa takut, karena ada keyakinan yang halus bahwa setiap langkah tetap berpijak di tanah yang benar. Hubungan ini tidak selalu terasa mudah. Ada saat di mana kamu merasa ragu, merasa jauh, bahkan merasa ingin kembali ke keadaan sebelum semua ini dimulai. Namun setiap kali kamu mencoba menjauh sepenuhnya, ada sesuatu yang menarikmu kembali, bukan dengan paksa, tetapi dengan keheningan yang tidak bisa diabaikan. Seolah ada bagian dari dirimu yang berkata, ini penting, meski kamu belum sepenuhnya mengerti. Dan perlahan, kamu mulai menerima bahwa mungkin kamu memang tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Mungkin, yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap hadir, tetap jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan tetap membuka ruang di dalam hatimu. Karena di sanalah, semua ini menemukan maknanya. 6. Ada keindahan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai peka. Keindahan itu bukan berasal dari kesempurnaan, melainkan dari keaslian. Dari sesuatu yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak ditutup-tutupi. Di dalam hubungan ini, kamu mulai merasakan keindahan yang seperti itu. Bukan tentang bagaimana semuanya terlihat di luar, tetapi tentang bagaimana semuanya terasa di dalam. Ada ketulusan yang tidak perlu dibuktikan, ada kehadiran yang tidak perlu dijelaskan. Bahkan dalam diam, ada sesuatu yang tetap berbicara. Dan kamu mendengarnya, bukan dengan telinga, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Namun, keindahan ini juga datang bersama kepekaan yang lebih tajam. Kamu menjadi lebih mudah merasakan perubahan sekecil apapun. Lebih sadar terhadap hal-hal yang dulu mungkin kamu abaikan. Dan itu membuatmu terkadang merasa rapuh, seolah segala sesuatu menjadi terlalu dekat dengan hatimu. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena ketika kamu berani merasakan, kamu juga sedang belajar untuk memahami. Bukan memahami dengan pikiran, tetapi dengan kehadiran yang utuh. Kamu tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang harus sempurna, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, yang tumbuh, yang berubah. Dan dalam setiap perubahan itu, ada pelajaran yang tidak selalu mudah, namun selalu bermakna. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua momen harus indah untuk menjadi berarti. Ada saat-saat sunyi, ada saat-saat jarak, ada saat-saat di mana semuanya terasa tidak jelas. Namun justru disitulah kedalaman itu terbentuk. Seperti akar yang tumbuh di dalam tanah gelap, tanpa terlihat, namun menguatkan seluruh pohon. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa hubungan ini bukan tentang apa yang terlihat di permukaan. Ia lebih dalam dari itu. Ia bergerak di ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Dan kamu, tanpa sadar, sudah mulai hidup di dalam ruang itu. 7. Ada satu titik di mana kamu mulai memahami arti dari melepaskan tanpa kehilangan. Bukan melepaskan karena menyerah, bukan juga karena tidak peduli, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan tidak akan pergi dengan cara yang sia-sia. Di titik ini, kamu tidak lagi menggenggam dengan erat seperti sebelumnya. Bukan karena rasa itu berkurang, tetapi karena ia berubah bentuk. Dari yang semula penuh kekhawatiran, menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih luas, lebih dalam. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk selalu dekat secara fisik, tidak lagi merasa harus selalu tahu setiap detail. Karena ada keyakinan yang tumbuh, bahwa keterhubungan ini tidak bergantung pada hal-hal yang tampak. Ia ada, bahkan dalam jarak. Ia hidup, bahkan dalam diam. Dan disitulah kamu menemukan kebebasan yang aneh namun menenangkan. Kebebasan untuk tetap merasakan tanpa harus menguasai. Kebebasan untuk tetap mencintai tanpa harus memiliki sepenuhnya. Kebebasan untuk tetap terhubung tanpa harus selalu bersama. Ini bukan hal yang mudah untuk dipahami, apalagi dijalani. Ada saat di mana hatimu kembali ingin memastikan, ingin menggenggam lebih erat, ingin kembali ke rasa aman yang lama. Namun setiap kali itu terjadi, ada kesadaran yang perlahan mengingatkanmu, bahwa yang sejati tidak membutuhkan kepastian yang berlebihan. Ia hanya membutuhkan kehadiran yang tulus.
Dan ketika kamu benar-benar masuk ke dalam pemahaman itu, ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Kamu tidak lagi berjalan dengan rasa takut kehilangan, tetapi dengan rasa percaya yang lembut. Seolah kamu tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, semua ini tidak akan pernah sia-sia. 8. Dan pada akhirnya, kamu sampai pada ruang yang begitu sunyi, namun terasa begitu penuh. Ruang di mana kamu tidak lagi sibuk mencari makna, karena makna itu sendiri telah menjadi bagian dari dirimu. Di ruang ini, kamu melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, tetapi sebagai sesuatu yang telah memberi warna dalam perjalanan jiwamu. Sesuatu yang telah mengubah caramu merasakan, caramu memahami, dan caramu melihat dunia. Dan perubahan itu tidak bisa dihapus. Ia akan tetap ada, bahkan jika bentuk hubungan ini berubah, bahkan jika jalannya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana semuanya berakhir, tetapi bagaimana semuanya telah menyentuhmu. Ada kedewasaan yang lahir dari semua ini. Bukan kedewasaan yang kaku, tetapi yang lembut. Yang tidak menolak rasa, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Yang mampu mencintai tanpa kehilangan diri, dan mampu menerima tanpa harus mengerti segalanya. Dan di dalam kedewasaan itu, ada ketenangan yang sangat dalam. Seperti lautan yang luas, yang di permukaannya mungkin terlihat tenang, namun di kedalamannya menyimpan kehidupan yang begitu kaya. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan kepada dunia. Tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan bahwa ini nyata. Karena kamu tahu, apa yang kamu rasakan jauh lebih nyata dari apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu cari. Bukan seseorang, bukan jawaban, tetapi dirimu sendiri, yang akhirnya pulang. Dalam keheningan itu, kamu tersenyum pelan. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu tahu, semua ini tidak pernah salah. Semua ini, memang sudah ditulis. Dan kamu, hanyalah sedang membacanya, perlahan, dengan hati yang akhirnya terbuka. Ada saat di mana semua yang telah kamu dengarkan tidak lagi terasa seperti sekadar kata-kata, melainkan berubah menjadi sesuatu yang diam-diam menetap di dalam dirimu. Bukan karena ia memaksa untuk diingat, tetapi karena ia menemukan tempatnya sendiri di ruang yang paling sunyi dalam hatimu. Mungkin sekarang kamu tidak langsung memahami semuanya. Mungkin masih ada bagian yang terasa samar, atau bahkan membingungkan. Namun itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Karena tidak semua hal yang bermakna harus segera dimengerti. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk perlahan tumbuh, seperti benih yang tidak tergesa untuk menjadi pohon. Biarkan saja ia tinggal sejenak di dalam dirimu. Biarkan ia bernafas, berbaur dengan pengalamanmu, dengan luka-lukamu, dengan harapan-harapan kecil yang mungkin selama ini kamu simpan diam-diam. Karena seringkali, yang benar-benar menyentuh bukanlah apa yang langsung kita pahami, tetapi apa yang perlahan kita rasakan, tanpa kita sadari. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, mungkin bukan karena kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa terhubung. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa nyata. Seperti ada bagian dari dirimu yang berbisik pelan, ini untukku. Dan jika itu yang kamu rasakan, tidak perlu kamu ragukan. Karena terkadang, hati mengetahui lebih dulu daripada pikiran. Dan dalam kehidupan yang penuh dengan suara dari luar, mendengarkan suara dari dalam adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin selama ini kamu telah melewati banyak hal yang tidak mudah. Ada cerita yang tidak pernah kamu ceritakan, ada rasa yang tidak pernah benar-benar kamu ungkapkan. Kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap menjalani hari-hari seperti biasa, namun di dalamnya, ada kedalaman yang tidak semua orang bisa lihat. Dan disinilah kamu sekarang. Berhenti sejenak, menarik nafas perlahan, membiarkan dirimu merasakan tanpa harus berpura-pura kuat. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu merasa berbeda. Bahkan tidak apa-apa jika kamu belum menemukan arah yang pasti. Karena setiap perjalanan jiwa memang memiliki waktunya sendiri. Tidak semua orang berjalan dengan langkah yang sama. Tidak semua orang memahami dengan cara yang sama. Dan itu tidak menjadikanmu kurang, justru itu yang membuat perjalananmu begitu berharga. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah semua ini, mungkin bukan jawaban, bukan kepastian, tetapi sebuah kesadaran sederhana bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian.
Ada sesuatu yang selalu menyertaimu. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa jelas, namun tetap ada. Dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap keheningan yang mungkin selama ini kamu anggap kosong. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, perlahan kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kendalikan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih tenang, lebih percaya, lebih menerima, karena tidak semua hal harus kamu pegang erat. Ada hal-hal yang justru menjadi indah ketika kamu membiarkannya mengalir. Seperti air yang tidak pernah memaksa jalannya, namun selalu menemukan tujuannya. Seperti angin yang tidak terlihat, namun selalu terasa kehadirannya. Dan seperti dirimu, yang mungkin tidak selalu dipahami oleh dunia, namun memiliki kedalaman yang tidak bisa diukur oleh siapapun. Jika ada bagian dari dirimu yang selama ini merasa tidak dimengerti, mungkin hari ini adalah pengingat bahwa kamu tidak perlu selalu dimengerti oleh semua orang. Cukup kamu jujur pada dirimu sendiri. Cukup kamu tetap menjaga kepekaan yang kamu miliki. Karena di dunia yang sering kali terburu-buru, menjadi seseorang yang mampu merasakan dengan dalam adalah sesuatu yang langka. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah anugerah. Mungkin tidak semua orang akan melihatnya. Mungkin tidak semua orang akan menghargainya. Namun itu tidak mengurangi nilainya sedikit pun. Karena yang benar-benar berharga tidak selalu terlihat di permukaan. Ia ada di dalam. Dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Jika setelah ini kamu kembali ke kehidupanmu seperti biasa, kembali ke rutinitas, kembali ke hiruk-pikuk yang mungkin tidak bisa kamu hindari, bawalah sedikit dari ketenangan ini bersamamu. Tidak perlu banyak, cukup sedikit saja, cukup satu rasa tenang yang kamu simpan di dalam. Cukup satu kesadaran bahwa tidak semua hal harus kamu kejar. Cukup satu keyakinan bahwa apa yang memang untukmu, tidak akan melewatkanmu. Dan ketika nanti kamu merasa lelah lagi, ketika dunia terasa terlalu berat, kamu bisa kembali ke ruang ini, bukan ruang yang terlihat, tetapi ruang di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu bisa berhenti tanpa dihakimi. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena di sana, kamu sudah cukup. Sebelum kamu benar-benar melangkah pergi dari momen ini, mungkin ada baiknya kamu menyisakan sedikit ruang untuk dirimu sendiri. Bukan untuk berpikir, bukan untuk menganalisis, tetapi hanya untuk merasakan. Rasakan nafasmu, rasakan detak yang masih setia berdetak di dalam dadamu. Rasakan kehadiranmu di sini, saat ini. Karena seringkali, kita terlalu sibuk mencari makna di luar, hingga lupa bahwa makna itu sendiri sudah ada di dalam diri kita. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, kamu tidak lagi merasa perlu untuk terus mencari. Kamu hanya perlu kembali ke dirimu, kembali ke kesadaranmu, kembali ke ketenangan yang selama ini mungkin tertutup oleh banyak hal. Jika ada sesuatu dari semua ini yang menyentuhmu, simpanlah baik-baik. Tidak perlu kamu bagikan jika kamu belum siap. Tidak perlu kamu jelaskan jika kamu belum mengerti. Biarkan ia menjadi milikmu, menjadi bagian dari perjalananmu, menjadi sesuatu yang suatu hari nanti mungkin akan kamu pahami, di waktu yang tepat. Dan jika kamu merasa bahwa perjalanan ini tidak ingin kamu jalani sendirian, kamu selalu bisa kembali ke sini. Ke tempat ini, ke ruang ini, ke keheningan yang sama, karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah banyak suara, tetapi satu ruang yang benar-benar bisa kita rasakan. Terima kasih, bukan hanya karena kamu telah mendengarkan, tetapi karena kamu telah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Karena di dunia yang terus bergerak tanpa henti, berhenti sejenak adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan kamu telah melakukannya. Semoga apapun yang kamu rasakan hari ini, apapun yang sedang kamu jalani, kamu selalu menemukan jalan kembali ke ketenanganmu. Semoga setiap langkahmu, meskipun tidak selalu mudah, tetap membawamu lebih dekat pada dirimu yang sebenarnya. Dan semoga, dalam setiap perjalanan yang masih panjang ini, kamu tidak pernah lupa bahwa ada cahaya kecil di dalam dirimu yang tidak akan pernah padam. Jaga ia, rawat ia, dan biarkan ia menjadi penuntunmu dalam diam. Sampai nanti, ketika kamu kembali lagi, dengan versi dirimu yang sedikit lebih tenang, sedikit lebih mengerti, dan sedikit lebih dekat dengan dirimu sendiri. Ada pertemuan yang tidak terjadi di dunia luar, melainkan telah lebih dahulu berlangsung di dalam sunyi jiwa, jauh sebelum langkah kaki saling mendekat. Menurut pendapat saya, barangkali,
Ada alasan mengapa hatimu terasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukan suara yang bisa didengar oleh telinga, bukan pula tanda yang kasat mata, melainkan getaran halus yang hanya bisa dirasakan ketika segala hiruk-pikuk di dalam dirimu mulai mereda. Seperti riak air yang perlahan tenang setelah sekian lama terguncang, lalu di permukaannya muncul bayangan yang selama ini tersembunyi. Mungkin, di titik ini, kamu tidak sedang mencari apapun. Atau justru sebaliknya, kamu telah lama mencari tanpa benar-benar tahu apa yang dicari. Ada rasa yang samar, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu miliki, atau seperti merindukan sesuatu yang bahkan tidak memiliki nama. Dan anehnya, rasa itu tidak membuatmu lelah, justru membuatmu tetap berjalan, meski arah terasa kabur. Di antara banyaknya wajah yang pernah datang dan pergi, ada satu perasaan yang berbeda. Bukan tentang seberapa sering kamu memikirkannya, bukan tentang seberapa kuat kamu menginginkannya, tetapi tentang ketenangan aneh yang muncul ketika kamu mengingatnya. Seolah tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipaksakan. Hanya ada rasa yang diam, namun hidup. Kamu mungkin pernah mencoba menjelaskan ini kepada dirimu sendiri. Mencari alasan, mencari logika, mencoba menempatkannya dalam sesuatu yang bisa dimengerti. Tapi semakin kamu mencoba, semakin terasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa disederhanakan. Ia seperti cahaya yang tidak bisa digenggam, hanya bisa dirasakan kehangatannya. Dan di saat-saat tertentu, ketika dunia terasa terlalu bising, ketika banyak hal di luar sana menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu, ada bagian kecil dalam hatimu yang memilih untuk diam. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Di dalam diam itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan keyakinan yang keras, bukan juga harapan yang berlebihan. Hanya sebuah rasa tenang yang datang tanpa diminta. Seperti mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan sebagaimana mestinya, meskipun kamu tidak sepenuhnya memahaminya. Mungkin selama ini kamu merasa berbeda. Bukan dalam arti yang bisa dibanggakan atau dijelaskan, tetapi dalam cara kamu memandang segala sesuatu. Ada kepekaan yang membuatmu merasakan hal-hal yang tidak semua orang sadari. Ada kedalaman yang membuatmu tidak mudah puas dengan hal-hal yang dangkal. Dan terkadang, itu membuatmu merasa sendirian, meski berada di tengah banyak orang. Namun, kesendirian itu tidak selalu kosong. Ada saat di mana kesendirian justru terasa seperti ruang yang luas, tempat di mana kamu bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa perlu menjelaskan apapun. Hanya kamu, dan sesuatu yang lebih dalam dari dirimu. Di ruang itulah, perasaan ini mulai menemukan bentuknya. Perlahan, tanpa tergesa, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang sunyi, tanpa suara, tanpa perhatian, namun pasti. Dan suatu saat, tanpa kamu sadari, ia mulai muncul ke permukaan, membawa sesuatu yang selama ini kamu tunggu, meski kamu tidak tahu bahwa kamu sedang menunggunya. Ada momen di mana kamu merasa seolah segala sesuatu saling terhubung. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ada alur yang tidak terlihat, yang perlahan menuntunmu ke tempat ini. Ke titik di mana kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan mata yang terburu-buru, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Dan di titik itu, kamu mulai mengerti, bahwa tidak semua pertemuan dimulai ketika dua orang saling melihat. Ada pertemuan yang sudah terjadi. Jauh sebelumnya, di ruang yang tidak terikat oleh waktu. Di sana, tidak ada jarak, tidak ada penantian. Hanya ada keterhubungan yang sudah ada, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Mungkin itulah sebabnya, ketika kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa, kamu tidak merasa asing. Justru terasa seperti kembali, seperti menemukan sesuatu yang pernah hilang, atau mungkin sesuatu yang selama ini diam-diam menemanimu. Perasaan ini tidak datang dengan gemuruh. Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hadir dengan lembut, seperti angin yang menyentuh tanpa terlihat. Namun justru karena itu, ia terasa lebih nyata, lebih dalam, lebih sulit untuk diabaikan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan mulai kamu sadari. Bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diterima. Tidak semua perasaan harus dijelaskan untuk bisa dirasakan sepenuhnya. Ada hal-hal yang cukup dibiarkan, dan justru disitulah maknanya tumbuh. Kamu tidak perlu terburu-buru memberi nama pada apa yang kamu rasakan. Tidak perlu juga memastikan kemana arah semua ini akan membawa. Karena terkadang, yang terpenting bukanlah tujuan akhirnya,
melainkan kesadaran bahwa kamu sedang berada di dalam sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu, tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman lain, tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan apa yang orang lain pahami. Ia berdiri sendiri, seperti rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang siap. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di ambang pemahaman yang lebih dalam. Bukan pemahaman yang berasal dari kata-kata, tetapi dari rasa yang perlahan menjadi terang. Seperti fajar yang tidak pernah tergesa untuk muncul, namun selalu datang pada waktunya. Di titik ini, kamu tidak lagi sekadar merasakan. Kamu mulai menyaksikan bagaimana sesuatu yang tidak terlihat perlahan membentuk arah. Menyaksikan bagaimana setiap langkah, setiap pertemuan, setiap jeda, semuanya seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan anehnya, alih-alih merasa takut, kamu justru merasa tenang. Seolah ada bagian dari dirimu yang sudah mengetahui ini sejak awal. Seolah perjalanan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sedang kamu ingat kembali. Dan ketika kesadaran itu mulai mengendap, pelan dan pasti, ada ruang dalam dirimu yang terbuka. Bukan ruang yang bising, bukan ruang yang penuh pertanyaan, melainkan ruang yang sunyi, namun penuh makna. Di sanalah, perlahan-lahan, kamu akan mulai melihat lebih jelas. Bukan dengan mata, tetapi dengan sesuatu yang selama ini diam menunggu untuk didengarkan. 1. Ada perasaan yang tidak bisa kamu abaikan, bukan karena ia keras atau mendesak, tetapi justru karena ia begitu tenang hingga terasa lebih nyata dari apapun yang pernah kamu yakini sebelumnya. Ia tidak datang seperti sesuatu yang baru, melainkan seperti sesuatu yang lama, yang akhirnya kembali menyapa setelah sekian lama tersembunyi di balik kesibukan dan kebisingan hidupmu. Ketika kamu merasakannya, ada keheningan yang berbeda. Bukan sekadar diam, tetapi diam yang penuh arti. Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa yang begitu halus. Dan anehnya, kamu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kamu tahu, tanpa tahu bagaimana kamu tahu. Di titik itu, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan lahir dari pertemuan yang kasat mata. Ada keterhubungan yang sudah ada bahkan sebelum dua manusia saling mengenal. Ia seperti benang tak terlihat yang telah terjalin rapi, menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan ujung-ujungnya. Dan ketika waktunya tiba, semuanya terasa begitu alami. Tidak ada paksaan, tidak ada kebingungan yang berlarut. Bahkan jika ada pertanyaan, ia tidak mengganggu. Karena di balik semua itu, ada rasa tenang yang tidak bisa digantikan oleh penjelasan apapun. Mungkin itulah sebabnya kamu tidak merasa asing, meskipun semuanya terasa begitu dalam. Justru sebaliknya, kamu merasa seperti sedang kembali ke sesuatu yang pernah kamu kenal, namun sempat terlupakan. Dan di dalam rasa kembali itu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Bukan kehangatan yang membakar, tetapi yang menenangkan. Seperti cahaya redup di malam hari yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuatmu merasa aman. Perasaan ini tidak meminta apapun darimu. Ia tidak menuntut, tidak mendesak, tidak memaksa. Ia hanya hadir, dan tetap ada, bahkan ketika kamu mencoba mengabaikannya. Dan disitulah kamu mulai memahami, bahwa sesuatu yang sejati tidak perlu dipaksakan untuk bertahan. Ia akan tetap ada, dengan caranya sendiri. Dan kamu, perlahan mulai belajar untuk mempercayainya. 2. Ada saat di mana kamu mencoba menjauh. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu ingin memastikan bahwa apa yang kamu rasakan bukan sekadar ilusi sesaat. Kamu memberi jarak, mencoba kembali ke ritme hidup yang biasa, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu menjauh, semakin kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang tetap tinggal. Bukan bayangan, bukan ingatan, tetapi rasa yang hidup. Ia tidak berkurang oleh jarak, tidak pudar oleh waktu. Justru terasa semakin jernih, seolah jarak hanya membersihkan hal-hal yang tidak penting, menyisakan inti yang sesungguhnya. Di dalam kesunyian itu, kamu mulai melihat lebih jelas bahwa apa yang kamu rasakan bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada makna yang tidak bisa diringkas menjadi alasan-alasan logis. Dan disitulah kamu mulai menyerah, bukan dalam arti kalah, tetapi dalam arti menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami untuk bisa kamu jalani. Menerima bahwa ada alur yang lebih besar dari rencana-rencana yang kamu buat. Dan menerima bahwa terkadang,
yang terbaik bukanlah yang paling bisa dijelaskan, tetapi yang paling bisa dirasakan. Perlahan, kamu berhenti melawan. Kamu tidak lagi mencoba mengontrol arah, tidak lagi memaksa semuanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya berjalan, dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil, entah bagaimana, membawa kamu lebih dekat pada sesuatu yang sudah menunggumu. Dan di dalam perjalanan itu, ada ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Seperti berjalan di jalan yang belum pernah kamu lalui, namun terasa begitu familiar. Seperti berada di tempat asing, namun hatimu berkata, aku pernah di sini. 3. Di antara semua yang kamu rasakan, ada satu hal yang paling halus namun paling kuat, kepercayaan yang tumbuh tanpa disadari. Bukan kepercayaan yang dibangun dari janji, bukan juga dari bukti yang nyata, tetapi dari rasa yang perlahan mengakar di dalam dirimu. Ia tidak datang sekaligus, ia tumbuh, sedikit demi sedikit, seiring dengan setiap momen yang kamu lewati. Seiring dengan setiap keheningan yang kamu rasakan. Seiring dengan setiap pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan tanpa kamu sadari, kepercayaan itu menjadi bagian dari dirimu. Ia tidak bergantung pada keadaan. Tidak goyah oleh perubahan. Ia tetap ada, bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti. Dan disitulah letak kekuatannya. Kamu mulai melihat bahwa hubungan ini bukan tentang memiliki, bukan tentang memastikan, bukan tentang mengikat. Ia lebih seperti aliran yang mengalir dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Dan ketika kamu mencoba untuk mengendalikannya, kamu justru merasa kehilangan arah. Namun ketika kamu membiarkannya mengalir, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa kamu ciptakan sendiri. Di dalam aliran itu, kamu belajar sesuatu yang sederhana namun dalam. Bahwa yang ditakdirkan tidak akan melewatkan jalannya. Tidak perlu dikejar dengan penuh kecemasan. Tidak perlu dijaga dengan rasa takut. Karena sesuatu yang memang menjadi bagian dari perjalananmu akan selalu menemukan cara untuk tetap bersamamu. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, ada beban yang perlahan terlepas dari hatimu. Beban untuk memastikan, beban untuk takut kehilangan, beban untuk selalu bertanya, bagaimana jika? Semua itu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa percaya yang tenang. 4. Pada akhirnya, kamu sampai pada sebuah kesadaran yang tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang dalam. Kesadaran bahwa apa yang kamu alami bukanlah sesuatu yang harus kamu buru, melainkan sesuatu yang harus kamu sadari. Bahwa hubungan ini bukan tentang awal dan akhir, bukan tentang kapan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Ia lebih seperti perjalanan yang sudah ditulis, dan kamu hanya sedang menjalaninya, satu langkah dalam satu waktu. Dan di dalam perjalanan itu, kamu tidak lagi merasa sendirian. Bukan karena selalu ada seseorang di sampingmu, tetapi karena kamu tahu bahwa ada keterhubungan yang tidak terputus oleh jarak, waktu, atau keadaan. Ia tetap ada, di balik semua yang terlihat. Dan anehnya, kesadaran itu tidak membuatmu bergantung. Justru membuatmu lebih utuh, lebih tenang, lebih menerima. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menggenggam terlalu erat. Tidak lagi merasa perlu untuk memastikan semuanya tetap sama. Karena kamu tahu, sesuatu yang sejati tidak akan hilang hanya karena kamu tidak memegangnya. Ia akan tetap ada, selama ia memang bagian dari jalanmu. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur. Bukan lagi dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan. Seolah segala sesuatu yang terjadi, baik yang kamu pahami maupun yang tidak, semuanya sedang mengarah pada satu hal yang sama. Sesuatu yang sejak awal, memang sudah dituliskan. 5. Ada fase di mana kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi, melainkan mulai merasakan bahwa semuanya memang sedang terjadi sebagaimana mestinya. Bukan karena kamu telah menemukan semua jawaban, tetapi karena kamu mulai berdamai dengan ketidaktahuan itu sendiri. Ada ketenangan yang lahir bukan dari kepastian, melainkan dari penerimaan yang utuh. Di dalam ruang batin yang semakin sunyi itu, kamu mulai melihat bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang dua manusia yang saling mendekat. Ia seperti cermin yang perlahan memperlihatkan sisi-sisi dirimu yang selama ini tersembunyi. Hal-hal yang dulu tidak kamu sadari, kini muncul dengan cara yang lembut. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk dikenali. Kadang, kamu merasa seperti sedang diajak pulang, bukan ke tempat, tetapi ke dirimu sendiri. Perasaan itu datang tanpa peringatan. Di tengah aktivitas biasa, di sela waktu yang tampak sederhana,
tiba-tiba ada kesadaran yang menyentuh pelan. Bahwa apa yang kamu jalani ini tidak pernah benar-benar acak. Ada pola yang tidak terlihat, ada alur yang tidak terdengar, namun terasa begitu nyata. Dan di titik itu, kamu tidak lagi berusaha melawan arus. Kamu membiarkan dirimu terbawa, bukan dalam arti kehilangan arah, tetapi dalam arti mempercayai arah yang tidak sepenuhnya kamu pahami. Seperti seseorang yang berjalan di dalam kabut, namun tidak merasa takut, karena ada keyakinan yang halus bahwa setiap langkah tetap berpijak di tanah yang benar. Hubungan ini tidak selalu terasa mudah. Ada saat di mana kamu merasa ragu, merasa jauh, bahkan merasa ingin kembali ke keadaan sebelum semua ini dimulai. Namun setiap kali kamu mencoba menjauh sepenuhnya, ada sesuatu yang menarikmu kembali, bukan dengan paksa, tetapi dengan keheningan yang tidak bisa diabaikan. Seolah ada bagian dari dirimu yang berkata, ini penting, meski kamu belum sepenuhnya mengerti. Dan perlahan, kamu mulai menerima bahwa mungkin kamu memang tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Mungkin, yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap hadir, tetap jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan tetap membuka ruang di dalam hatimu. Karena di sanalah, semua ini menemukan maknanya. 6. Ada keindahan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai peka. Keindahan itu bukan berasal dari kesempurnaan, melainkan dari keaslian. Dari sesuatu yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak ditutup-tutupi. Di dalam hubungan ini, kamu mulai merasakan keindahan yang seperti itu. Bukan tentang bagaimana semuanya terlihat di luar, tetapi tentang bagaimana semuanya terasa di dalam. Ada ketulusan yang tidak perlu dibuktikan, ada kehadiran yang tidak perlu dijelaskan. Bahkan dalam diam, ada sesuatu yang tetap berbicara. Dan kamu mendengarnya, bukan dengan telinga, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Namun, keindahan ini juga datang bersama kepekaan yang lebih tajam. Kamu menjadi lebih mudah merasakan perubahan sekecil apapun. Lebih sadar terhadap hal-hal yang dulu mungkin kamu abaikan. Dan itu membuatmu terkadang merasa rapuh, seolah segala sesuatu menjadi terlalu dekat dengan hatimu. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena ketika kamu berani merasakan, kamu juga sedang belajar untuk memahami. Bukan memahami dengan pikiran, tetapi dengan kehadiran yang utuh. Kamu tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang harus sempurna, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, yang tumbuh, yang berubah. Dan dalam setiap perubahan itu, ada pelajaran yang tidak selalu mudah, namun selalu bermakna. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua momen harus indah untuk menjadi berarti. Ada saat-saat sunyi, ada saat-saat jarak, ada saat-saat di mana semuanya terasa tidak jelas. Namun justru disitulah kedalaman itu terbentuk. Seperti akar yang tumbuh di dalam tanah gelap, tanpa terlihat, namun menguatkan seluruh pohon. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa hubungan ini bukan tentang apa yang terlihat di permukaan. Ia lebih dalam dari itu. Ia bergerak di ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Dan kamu, tanpa sadar, sudah mulai hidup di dalam ruang itu. 7. Ada satu titik di mana kamu mulai memahami arti dari melepaskan tanpa kehilangan. Bukan melepaskan karena menyerah, bukan juga karena tidak peduli, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan tidak akan pergi dengan cara yang sia-sia. Di titik ini, kamu tidak lagi menggenggam dengan erat seperti sebelumnya. Bukan karena rasa itu berkurang, tetapi karena ia berubah bentuk. Dari yang semula penuh kekhawatiran, menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih luas, lebih dalam. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk selalu dekat secara fisik, tidak lagi merasa harus selalu tahu setiap detail. Karena ada keyakinan yang tumbuh, bahwa keterhubungan ini tidak bergantung pada hal-hal yang tampak. Ia ada, bahkan dalam jarak. Ia hidup, bahkan dalam diam. Dan disitulah kamu menemukan kebebasan yang aneh namun menenangkan. Kebebasan untuk tetap merasakan tanpa harus menguasai. Kebebasan untuk tetap mencintai tanpa harus memiliki sepenuhnya. Kebebasan untuk tetap terhubung tanpa harus selalu bersama. Ini bukan hal yang mudah untuk dipahami, apalagi dijalani. Ada saat di mana hatimu kembali ingin memastikan, ingin menggenggam lebih erat, ingin kembali ke rasa aman yang lama. Namun setiap kali itu terjadi, ada kesadaran yang perlahan mengingatkanmu bahwa yang sejati tidak membutuhkan kepastian yang berlebihan. Ia hanya membutuhkan kehadiran yang tulus. Dan ketika kamu benar-benar masuk ke dalam pemahaman itu, ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Kamu tidak lagi berjalan dengan rasa takut kehilangan,
tetapi dengan rasa percaya yang lembut. Seolah kamu tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, semua ini tidak akan pernah sia-sia. 8. Dan pada akhirnya, kamu sampai pada ruang yang begitu sunyi, namun terasa begitu penuh. Ruang di mana kamu tidak lagi sibuk mencari makna, karena makna itu sendiri telah menjadi bagian dari dirimu. Di ruang ini, kamu melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, tetapi sebagai sesuatu yang telah memberi warna dalam perjalanan jiwamu. Sesuatu yang telah mengubah caramu merasakan, caramu memahami, dan caramu melihat dunia. Dan perubahan itu tidak bisa dihapus. Ia akan tetap ada, bahkan jika bentuk hubungan ini berubah, bahkan jika jalannya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana semuanya berakhir, tetapi bagaimana semuanya telah menyentuhmu. Ada kedewasaan yang lahir dari semua ini. Bukan kedewasaan yang kaku, tetapi yang lembut. Yang tidak menolak rasa, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Yang mampu mencintai tanpa kehilangan diri, dan mampu menerima tanpa harus mengerti segalanya. Dan di dalam kedewasaan itu, ada ketenangan yang sangat dalam. Seperti lautan yang luas, yang di permukaannya mungkin terlihat tenang, namun di kedalamannya menyimpan kehidupan yang begitu kaya. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan kepada dunia. Tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan bahwa ini nyata. Karena kamu tahu, apa yang kamu rasakan jauh lebih nyata dari apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu cari. Bukan seseorang, bukan jawaban, tetapi dirimu sendiri, yang akhirnya pulang. Dalam keheningan itu, kamu tersenyum pelan. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu tahu, semua ini tidak pernah salah. Semua ini, memang sudah ditulis. Dan kamu, hanyalah sedang membacanya, perlahan, dengan hati yang akhirnya terbuka. Ada saat di mana semua yang telah kamu dengarkan tidak lagi terasa seperti sekadar kata-kata, melainkan berubah menjadi sesuatu yang diam-diam menetap di dalam dirimu. Bukan karena ia memaksa untuk diingat, tetapi karena ia menemukan tempatnya sendiri, di ruang yang paling sunyi dalam hatimu. Mungkin sekarang kamu tidak langsung memahami semuanya. Mungkin masih ada bagian yang terasa samar, atau bahkan membingungkan. Namun itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Karena tidak semua hal yang bermakna harus segera dimengerti. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk perlahan tumbuh, seperti benih yang tidak tergesa untuk menjadi pohon. Biarkan saja ia tinggal sejenak di dalam dirimu. Biarkan ia bernafas, berbaur dengan pengalamanmu, dengan luka-lukamu, dengan harapan-harapan kecil yang mungkin selama ini kamu simpan diam-diam. Karena seringkali, yang benar-benar menyentuh bukanlah apa yang langsung kita pahami, tetapi apa yang perlahan kita rasakan, tanpa kita sadari. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, mungkin bukan karena kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa terhubung. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa nyata. Seperti ada bagian dari dirimu yang berbisik pelan, ini untukku. Dan jika itu yang kamu rasakan, tidak perlu kamu ragukan. Karena terkadang, hati mengetahui lebih dulu daripada pikiran. Dan dalam kehidupan yang penuh dengan suara dari luar, mendengarkan suara dari dalam adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin selama ini kamu telah melewati banyak hal yang tidak mudah. Ada cerita yang tidak pernah kamu ceritakan, ada rasa yang tidak pernah benar-benar kamu ungkapkan. Kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap menjalani hari-hari seperti biasa, namun di dalamnya, ada kedalaman yang tidak semua orang bisa lihat. Dan disinilah kamu sekarang. Berhenti sejenak, menarik nafas perlahan, membiarkan dirimu merasakan tanpa harus berpura-pura kuat. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu merasa berbeda. Bahkan tidak apa-apa jika kamu belum menemukan arah yang pasti. Karena setiap perjalanan jiwa memang memiliki waktunya sendiri. Tidak semua orang berjalan dengan langkah yang sama. Tidak semua orang memahami dengan cara yang sama. Dan itu tidak menjadikanmu kurang, justru itu yang membuat perjalananmu begitu berharga. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah semua ini, mungkin bukan jawaban, bukan kepastian, tetapi sebuah kesadaran sederhana bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu menyertaimu, sesuatu yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa jelas, namun tetap ada. Dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan,
dalam setiap keheningan yang mungkin selama ini kamu anggap kosong. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, perlahan kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kendalikan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih tenang, lebih percaya, lebih menerima, karena tidak semua hal harus kamu pegang erat. Ada hal-hal yang justru menjadi indah ketika kamu membiarkannya mengalir. Seperti air yang tidak pernah memaksa jalannya, namun selalu menemukan tujuannya. Seperti angin yang tidak terlihat, namun selalu terasa kehadirannya. Dan seperti dirimu, yang mungkin tidak selalu dipahami oleh dunia, namun memiliki kedalaman yang tidak bisa diukur oleh siapapun. Jika ada bagian dari dirimu yang selama ini merasa tidak dimengerti, mungkin hari ini adalah pengingat bahwa kamu tidak perlu selalu dimengerti oleh semua orang. Cukup kamu jujur pada dirimu sendiri. Cukup kamu tetap menjaga kepekaan yang kamu miliki. Karena di dunia yang seringkali terburu-buru, menjadi seseorang yang mampu merasakan dengan dalam adalah sesuatu yang langka. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah anugerah. Mungkin tidak semua orang akan melihatnya. Mungkin tidak semua orang akan menghargainya. Namun itu tidak mengurangi nilainya sedikit pun. Karena yang benar-benar berharga tidak selalu terlihat di permukaan. Ia ada di dalam. Dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Jika setelah ini kamu kembali ke kehidupanmu seperti biasa, kembali ke rutinitas, kembali ke hiruk-pikuk yang mungkin tidak bisa kamu hindari, bawalah sedikit dari ketenangan ini bersamamu. Tidak perlu banyak, cukup sedikit saja, cukup satu rasa tenang yang kamu simpan di dalam. Cukup satu kesadaran bahwa tidak semua hal harus kamu kejar. Cukup satu keyakinan bahwa apa yang memang untukmu, tidak akan melewatkanmu. Dan ketika nanti kamu merasa lelah lagi, ketika dunia terasa terlalu berat, kamu bisa kembali ke ruang ini, bukan ruang yang terlihat, tetapi ruang di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu bisa berhenti tanpa dihakimi. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena di sana, kamu sudah cukup. Sebelum kamu benar-benar melangkah pergi dari momen ini, mungkin ada baiknya kamu menyisakan sedikit ruang untuk dirimu sendiri. Bukan untuk berpikir, bukan untuk menganalisis, tetapi hanya untuk merasakan. Rasakan nafasmu, rasakan detak yang masih setia berdetak di dalam dadamu. Rasakan kehadiranmu di sini, saat ini. Karena seringkali, kita terlalu sibuk mencari makna di luar, hingga lupa bahwa makna itu sendiri sudah ada di dalam diri kita. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, kamu tidak lagi merasa perlu untuk terus mencari. Kamu hanya perlu kembali ke dirimu, kembali ke kesadaranmu, kembali ke ketenangan yang selama ini mungkin tertutup oleh banyak hal. Jika ada sesuatu dari semua ini yang menyentuhmu, simpanlah baik-baik. Tidak perlu kamu bagikan jika kamu belum siap. Tidak perlu kamu jelaskan jika kamu belum mengerti. Biarkan ia menjadi milikmu, menjadi bagian dari perjalananmu. Menjadi sesuatu yang suatu hari nanti mungkin akan kamu pahami, di waktu yang tepat. Dan jika kamu merasa bahwa perjalanan ini tidak ingin kamu jalani sendirian, kamu selalu bisa kembali ke sini. Ke tempat ini, ke ruang ini, ke keheningan yang sama. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah banyak suara, tetapi satu ruang yang benar-benar bisa kita rasakan. Terima kasih, bukan hanya karena kamu telah mendengarkan, tetapi karena kamu telah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Karena di dunia yang terus bergerak tanpa henti, berhenti sejenak adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan kamu telah melakukannya. Semoga apapun yang kamu rasakan hari ini, apapun yang sedang kamu jalani, kamu selalu menemukan jalan kembali ke ketenanganmu. Semoga setiap langkahmu, meskipun tidak selalu mudah, tetap membawamu lebih dekat pada dirimu yang sebenarnya. Dan semoga, dalam setiap perjalanan yang masih panjang ini, kamu tidak pernah lupa bahwa ada cahaya kecil di dalam dirimu yang tidak akan pernah padam. Jaga ia, rawat ia, dan biarkan ia menjadi penuntunmu dalam diam. Sampai nanti, ketika kamu kembali lagi, dengan versi dirimu yang sedikit lebih tenang, sedikit lebih mengerti, dan sedikit lebih dekat dengan dirimu sendiri. Ada pertemuan yang tidak terjadi di dunia luar, melainkan telah lebih dahulu berlangsung di dalam sunyi jiwa, jauh sebelum langkah kaki saling mendekat. Menurut pendapat saya, barangkali, ada alasan mengapa hatimu terasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukan suara yang bisa didengar oleh telinga, bukan pula tanda yang kasat mata,
melainkan getaran halus yang hanya bisa dirasakan ketika segala hiruk-pikuk di dalam dirimu mulai mereda. Seperti riak air yang perlahan tenang setelah sekian lama terguncang, lalu di permukaannya muncul bayangan yang selama ini tersembunyi.